Bab 5271 Chen Yule yang sombong. Niat awal Chen Yun adalah memanfaatkan Chen Yule untuk memberi pelajaran kepada Lin Bai. Ia masih menyimpan dendam terhadap Lin Bai. Meskipun Luo Chong, penguasa kota Fengling, telah meninggalkannya setelah perselingkuhan mereka, ia masih sangat mencintainya. Setelah Lin Bai tiba di kota Fengling, ia memberitahu Pangeran Chen tentang situasinya dan kemudian meminta sang pangeran untuk memberitahu para prajurit keluarga Chen. Dalam kemarahan, Chen Yule datang ke kota Fengling, yang kemudian memicu bencana. Setelah Lin Bai dan Chen Yule menghilang di kediaman penguasa kota, Luo Chong ditahan oleh para tetua keluarga Chen. Baru setelah Sekte Dewa Darah dari Gunung 10.000 Tulang mengalami kekalahan telak, para tetua keluarga Chen menyerahkan Luo Chong kepada divisi Zhaoxing. Chen Yun merasa bahwa kesulitan yang dialami Luo Chong sepenuhnya merupakan kesalahan Lin Bai, sehingga ia masih menyimpan dendam terhadapnya. Saudara Bai, kumohon. Saudara Chen, kumohon. Bai Yifei merasa bersemangat menghadapi kemungkinan untuk melawan Chen Yule. Lagi pula, Bai Yifei sudah menganggap dirinya putra suci Sekte Tianshui, salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Ia merasa layak untuk memasuki tahap keajaiban kerajaan Chu, yang berarti ia layak menjadi lawan Chen Yule. Penghinaan Chen Yule sebelumnya terhadapnya sangat membuatnya tidak senang. Ia akan menggunakan pertempuran ini untuk membuktikan kekuatannya kepada Chen Yule. Keduanya mendarat di permukaan air, angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, mengacak-acak rambut dan pakaian mereka. Kudengar saudara Chen adalah seorang kultivator pedang, mengapa kau tidak menghunus pedangmu? Bai Yifei bertanya dengan rasa ingin tahu, memperhatikan tangan kosong Chen Yule. Chen Yule dengan tenang menjawab, ketika saatnya menghunus pedang, aku akan menghunusnya. Bai Yifei mencibir, tatapannya perlahan berubah dingin. Ia tahu bahwa Chen Yule masih meremehkannya dan tidak berniat menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Seorang kultivator pedang yang bahkan tidak menghunus pedangnya, bisakah itu dianggap kekuatan penuh? Baiklah, kalau begitu aku akan bertarung sampai kau menghunus pedangmu. Bai Yifei mencibir dalam hati, tiba-tiba menyerbu ke depan, berubah menjadi serangkaian bayangan, melesat ke arah Chen Yule. Saat Bai Yifei bergerak, jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya menghujani bagaikan badai. Ini adalah teknik tinju rahasia yang diwariskan dalam Sekte Tianshui, sangat mendominasi dan kuat. Bai Yifei baru saja mengandalkan teknik ini untuk mengalahkan Chen Molin. Rentetan bayangan tinju membombardir Chen Yule. Namun Chen Yule berdiri dengan tenang di permukaan air, hanya mengangkat satu jari dan menunjuk ke depan. Semburan niat pedang melonjak, menghancurkan bayangan tinju. Bersamaan dengan itu, niat pedang ini menghantam dada Bai Yifei, menjatuhkannya. Tersandung dan terhuyung-huyung, Bai Yifei terhuyung mundur beberapa langkah di atas air, menatap Chen Yule dengan tak percaya. Chen Yule mendesah dalam hati. Ia baru saja meyakinkan Chen Yun bahwa ini akan menjadi pertarungan yang spektakuler, tetapi setelah bertukar pukulan, Chen Yule menyadari jarak antara Bai Yifei dan dirinya terlalu besar. Niat pedangnya yang biasa saja hampir membuat Bai Yifei kehilangan pijakannya. Apakah ini benar-benar pertarungan yang spektakuler? Chen Yule melirik Chen Yun yang duduk di kursinya, menyadari bahwa Chen Yun sama sekali tidak memperhatikan duel, minum sendirian dengan lesu sambil memegang gelas anggur. Ia tampak seperti wanita yang ditinggal suaminya dengan penuh dendam. Bai Yifei, yang telah ditolak oleh satu niat pedang, menjadi pucat, merasa sangat terhina. Ia selalu menganggap dirinya putra suci Sekte Tianshui dan percaya bahwa ia memenuhi syarat untuk duduk di meja yang sama dengan Chen Yule. Namun, ia tidak menyangka bahwa dalam pertukaran pertama mereka, Chen Yule akan membuatnya tak berdaya hanya dengan satu niat pedang. Jelas, kekuatannya lebih rendah daripada Chen Yule. Niat pedang saudara Chen memang kuat. Ini pasti teknik rahasia keluarga Chenmu, niat pedang Lingbo, kan? Aku pernah mendengar tentang niat pedang Lingbo sebelumnya, tapi ini pertama kalinya aku mengalaminya. Petik 2. Bai Yifei terkekeh kering, teringat sebuah teknik kultivasi niat pedang di antara seni rahasia keluarga Chen. Ia berasumsi bahwa serangan niat pedang Chen Yule sebelumnya adalah teknik ini. Namun, perhatian Chen Yule sepenuhnya terfokus pada emosi Chen Yun. Mendengar pertanyaan Bai Yifei, ia menjawab dengan santai, tidak, itu hanya niat pedang yang kulepaskan begitu saja. Sebuah desahan terdengar di antara kerumunan. Para prajurit Sekte Tianshui, khususnya, tercengang. Mereka benar-benar percaya, seperti yang diklaim Bai Yifei, bahwa Chen Yule telah menggunakan teknik rahasia keluarga untuk mengalahkannya dengan mudah. Namun Chen Yule dengan belak-belakan menyatakan, itu hanyalah niat pedang biasa. Hal ini membuat wajah Bai Yifei pucat pasi, harga dirinya hancur berkeping-keping. Tidak perlu bertarung lagi, bibiku sepertinya tidak suka menonton. Chen Yule mengabaikan Bai Yifei,
kakinya hampir tidak menyentuh air saat ia berjalan kembali ke paviliun. Bai Yifei ditinggalkan berdiri sendirian di atas air, gemetar karena marah. Chen Yule menganggapnya siapa? Seorang rekan tanding. Seseorang yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Bai Yifei merasa sangat terhina. Chen Yule sangat arogan, bagaimanapun juga, Bai Yifei adalah murid kesayangan Sekte Tianshui. Sekalipun Chen Yule meremehkan Bai Yifei, tidak sepantasnya ia mempermalukannya di depan umum. Tetua keluarga Chen tahu bahwa tindakan Chen Yule telah menyinggung Sekte Tianshui, dan segera mengangkat cangkir anggurnya kepada tetua ketiga, berkata, "Saudaraku, jangan salah paham, Yule memang seperti ini. Karena sifatnya yang seperti ini, ayah dan para tetua telah memarahinya berkali-kali, tetapi dia tidak mau berubah. Jangan marah, Yule tidak bermaksud begitu." Tetua keluarga Chen meminta maaf. Ekspresi tetua ketiga sedikit melunak. Sambil memegang cangkir anggurnya, ia berkata, "Haha, saudara Chen, kau terlalu baik. Menurutku, bukan Yule yang pemarah, melainkan kesombongan dan arogansi seorang jenius. Seorang jenius seharusnya tidak seperti orang biasa." Setelah kedua tetua berdamai, mereka menghabiskan anggur mereka sekaligus. Bai Yifei kembali dengan wajah muram dan duduk di T4-nya, tanpa berkata apa-apa. Siapapun bisa melihat bahwa Bai Yifei sangat tidak senang. Setelah kembali ke tempat duduknya, Chen Yule terus tersenyum dan berbicara dengan Chen Yun. Namun, wajah Chen Yun masam dan tampak enggan memperhatikan Chen Yule. Chen Yule tersenyum getir. Mengapa membujuk seorang wanita lebih sulit daripada berkultivasi? Suasana di perjamuan langsung membeku. Lin Bai menggelengkan kepala, merasa tak berdaya. Untuk meredakan suasana, Lin Bai berdiri dan berkata kepada Chen Yule, "Kakak Chen, bagaimana kalau kita bertarung?" Inisiatif Lin Bai membuat semua orang tercengang. Secercah kegembiraan muncul di mata Chen Yun saat ia berkata kepada Chen Yule, "Yule, kau dengar itu? Dia menantangmu. Kau tidak mau pergi." Chen Yule tercengang. Ia telah mencoba segalanya untuk menenangkan Chen Yun setelah kembali, tetapi Chen Yun mengabaikannya sepenuhnya. Namun, kata-kata Lin Bai justru membuat Chen Yun berseri-seri gembira. Hal ini membuat Chen Yule geli sekaligus jengkel. Tetua ketiga buru-buru menegur, "Lin Bai, jangan konyol. Kau terluka." Chen Yule teringat bahwa ia menolak permintaan Chen Yun karena ia tahu luka Lin Bai belum sepenuhnya pulih. "Kakak Lin, apakah lukamu baik-baik saja?" tanya Chen Yule cemas. Lin Bai, sambil memegang cangkir anggurnya, tersenyum dan berkata, "Mentraktirmu sama sekali tidak masalah." Sebuah desahan terdengar di seluruh ruangan. Chen Yule tampak arogan, tetapi sekarang seseorang yang bahkan lebih arogan dan meremehkan telah tiba. Bab 5272 begitu picik. "Mentraktirmu sama sekali bukan masalah." Lin Bai meneguk minumannya sekaligus dan tertawa acuh tak acuh. Semua orang yang hadir tercengang oleh kata-kata Lin Bai. Tetua ketiga, khususnya, tercengang, matanya hampir melotot. "Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Berani mengatakan itu pada Chen Yule? Apa kau tahu lawanmu adalah Chen Yule, putra suci keluarga Chen?" Tetua ketiga melirik tetua keluarga Chen dari sudut matanya, memperhatikan tatapannya yang menyipit, dan merasakan gelombang ketidaksenangan. Dasar bocah nakal, kau tidak tahu diri." Bai Yifei mendengus mendengar ini, tanpa ampun kepada Lin Bai. Wajah Qiao Mo dan Qin Yao menjadi dingin setelah mendengar ini. Sekalipun Bai Yifei dan Lin Bai memiliki beberapa dendam, mereka sekarang bersatu melawan musuh bersama. Bai Yifei meremehkan mereka di depan umum bukanlah hal yang terhormat. "Lin Bai, jangan impulsif," bisik Qiao Mo dan Qin Yao kepada Lin Bai. Yigu terkekeh, seandainya saudara Lin tidak terluka, kekuatannya seharusnya melampaui Chen Yule. Sekarang Lin Bai terluka dan kekuatannya berkurang setengahnya, dia seharusnya masih setara dengan Chen Yule. Lin Bai tersenyum, memegang cangkir anggur di tangan kirinya dan kendi anggur di tangan kanannya, lalu melangkah keluar dari tempat duduknya. Wajahnya memerah, dan ia berbau alkohol, seolah-olah sedang mabuk. Umumnya, seniman bela diri alam Dewa Dao tidak mabuk. Bahkan jika mereka minum terlalu banyak, mereka dapat dengan cepat menghilangkan efek alkohol dengan mengaktifkan garis keturunan mereka dengan kekuatan spiritual. Namun Lin Bai tidak melakukannya. Ia merasa keadaan ini, tidak mabuk maupun sadar, tidak terjaga maupun tertidur, hampir seperti eterik, bahkan lebih nyaman. Hal itu memungkinkannya melupakan masalahnya, kesulitannya, rasa sakit fisiknya, nasibnya yang terbebani, dan bahkan klan dewa raksasa. Lin Bai berjalan pelan ke arah Chen Yule, melirik Chen Yun, lalu tersenyum sambil mengulurkan jari kelingkingnya, berkata, "Hati bibimu hanya sebesar jari ini. Kalau kau tidak melawanku hari ini, dia pasti tidak akan melepaskannya."
Bajingan, apa katamu? Chen Yun geram ketika mendengar Lin Bai mengatakan bahwa hatinya lebih kecil dari jari, lalu menggebrak meja. Aku tidak bilang apa-apa, pura-pura tidak dengar saja. Lin Bai tersenyum. Chen Yule segera menenangkan Chen Yun, Bibi, jangan marah. Dada Chen Yun sesak karena marah, dan ia berkata kepada Chen Yule, Yule, kau harus memberinya pelajaran dan melampiaskan amarahmu pada bibimu. Chen Yule mengangguk dan berkata, baiklah, Bibi, tenanglah, ini pasti akan menjadi pertandingan yang seru. Saudara Lin, kumohon. Chen Yule adalah orang pertama yang melompat ke air, dan Lin Bai turun dari pavilion, melangkah ke air, dan berdiri di hadapan Chen Yule. Semua mata tertuju padanya. Dengan desiran, Chen Yule menjentikkan tangan kanannya, dan sebuah pedang dingin yang menusuk, memancarkan aura pedang yang tak terbatas, muncul di telapak tangannya. Pedang yang bagus, Lin Bai meliriknya. Dan tersenyum. Chen Yule mengangkat pedang itu, mengelusnya dengan lembut, lalu tertawa, pedang ini bernama, Gerbang Naga. Pedang ini adalah hadiah dari ibuku saat aku berusia 3 tahun. Petik 2. Pedang ini ditempa menggunakan, emas kaisar pemakaman naga, harta alam paling berharga di alam iblis. Pedang ini telah menemaniku sepanjang hidupku dalam pertempuran dan kini memiliki kekuatan senjata ilahi Dao kelas atas. Banyak tetua dan leluhur di keluargaku ingin aku langsung memilih, senjata ilahi Tai, sebagai pedangku, tetapi aku tak pernah bisa melepaskan pedang gerbang naga. Pertama, karena pedang ini adalah kenang-kenangan ibuku. Petik 2. Kedua, seorang pendekar pedang hanya akan memilih satu pedang seumur hidupnya. Pedang itu seperti jiwa seorang pendekar pedang, jika mereka meninggalkannya, bukankah itu berarti meninggalkan dao pedang? Benar, kan, Saudara Lin? Chen Yule mengangkat pedang gerbang naga, mengarahkannya ke Lin Bai, cahaya pedang yang tajam berputar-putar di bilahnya. Bahkan dari jarak 100 meter, Lin Bai masih bisa merasakan ketajaman dan kilau dingin pedang itu. Ini ternyata pedang yang ditempa dari emas kaisar naga pemakaman. Seru Yigu terkejut, tercengang, keluarga Chen sangat kaya. Harta yang bisa membuat Yigu takjub pasti sangat berharga. Terutama ketika kata-kata, emas kaisar naga pemakaman, diucapkan. Tetua ketiga, Bai Yifei, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya menyipitkan mata, tahu betul apa arti keempat kata itu. Tetua keluarga Chen mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, ada apa dengan Yule? Kenapa dia tiba-tiba memperkenalkan pedangnya kepada Lin Bai? Logikanya, hanya pendekar pedang sejati yang memperkenalkan pedang mereka ketika mereka bertemu lawan yang mereka kagumi. Mungkinkah Yule menganggap Lin Bai sebagai lawan? Tetua keluarga Chen tak kuasa menahan diri untuk melirik Lin Bai beberapa kali lagi, diam-diam mengingat sosoknya. Saudara Lin, kau juga seorang pendekar pedang, kan? Chen Yule mengangkat pedang gerbang naga, raut wajahnya perlahan berubah dingin. Bahkan suaranya memancarkan aura dingin. Lin Bai tersenyum, aku sudah berlatih pedang selama beberapa tahun. Tatapan Chen Yule menajam, seluruh sikapnya berubah, aura pedang yang dingin dan mematikan menyapu halaman, aku selalu ingin bertanya kepada Saudara Lin. Lin Bai tersenyum, pertanyaan apa? Chen Yule ragu-ragu cukup lama sebelum bertanya, orang itu, apakah kau? Lin Bai langsung teringat adegan duelnya dengan Chen Yule di tepi sungai Baoyue di Sangsu. Hari itu, Lin Bai mengenakan topeng mawar, jadi Chen Yule tidak melihat wajah Lin Bai atau mengingat auranya, sehingga mustahil untuk menentukan identitasnya. Namun, berdasarkan interaksi mereka baru-baru ini, Chen Yule hampir 80% yakin bahwa Lin Bai adalah pendekar pedang misterius dari sungai Baoyue bertahun-tahun yang lalu. Tetua keluarga Chen tanpa sadar menghancurkan cangkir anggurnya, menatap Lin Bai dengan tak percaya, ekspresinya dipenuhi kegembiraan yang nyaris tak terpendam. Ia berseru dalam hati, mungkinkah, mungkinkah. Lin Bai adalah pendekar pedang yang mengalahkan Yule di sungai Baoyue di Sangsu. Tetua ketiga menatap. Tetua keluarga Chen dengan bingung, tidak mengerti mengapa ia begitu gelisah. Ia bergumam dalam hati, mungkinkah keluarga Chen ingin diam-diam melenyapkan Lin Bai. Tidak mungkin. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku harus memastikan Lin Bai lolos dengan selamat. Setiap orang menyimpan rencana mereka sendiri. Lin Bai tersenyum penuh arti dan berkata, aku tidak begitu mengerti siapa, orang, yang kau maksud, Saudara Chen. Lin Bai tidak ingin mengungkapkan identitasnya, karena begitu terungkap, keluarga Chen, Sekte Surgawi Abadi, dan Istana Teratai Suci akan tahu bahwa, tulang iblis mata air kuning, ada padanya. Itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Tidak apa-apa, kita akan bertanding nanti, dan aku akan membuat keputusan. Chen Yule tersenyum, melihat penyangkalan Lin Bai, dan tidak mendesak lebih jauh. Karena Lin Bai ingin menyembunyikan identitasnya saat itu,
tentu saja dia tidak ingin siapapun tahu, jadi Chen Yule merasa wajar baginya untuk tidak mengakuinya sekarang. Saudara Lin, bertindaklah, kata Chen Yule. Tunggu, Lin Bai segera menyela, mengangkat tangannya. Chen Yule menatap Lin Bai dengan bingung, Saudara Lin, apakah Anda memiliki kekhawatiran? Lin Bai tersenyum dan berkata, bertanding terlalu membosankan, bagaimana kalau kita bertaruh? Bab 5273 Anggur Darah Naga. Bagaimana kalau kita dapat hadiah kecil? Kata Lin Bai sambil tersenyum. Chen Yule mengacungkan pedang gerbang naga dan berkata sambil tersenyum, lalu hadiah apa yang Saudara Lin inginkan? Senjata dewa, atau ramuan ajaib. Lin Bai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum acuh tak acuh, aku tidak tertarik pada senjata dewa atau ramuan ajaib, tapi aku agak tertarik pada anggur di dalam teko ini. Sayangnya, meskipun anggur di dalam teko ini memiliki rasa yang jernih dan menyegarkan serta aftertaste yang lama, rasanya kurang cocok untukku. Jika Saudara Chen kalah dariku, beri aku anggur. Chen Yule tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi Saudara Lin ingin minum. Itu mudah. Saudara Lin, anggur jenis apa yang ingin kau minum? Lin Bai tersenyum dan berkata, kuat. Hanya anggur terkuat di dunia yang dapat menangkal hawa dingin terdingin di dunia. Chen Yule berpikir sejenak dan berkata, di paviliun abadi di ibu kota Chu, ada anggur kental bernama Darah Naga. Anggur itu sangat kuat, bahkan seorang seniman bela diri tingkat Dewa Dao pun akan tersinggung setelah sekali teguk. Hanya mereka yang memiliki kultivasi mendalam yang dapat meminumnya dengan bebas. Anggur Darah Naga, satu toples harganya 100.000 emas. Kebetulan, saya punya satu toples di tas penyimpanan saya. Saudara Lin, maukah Anda mencobanya? Chen Yule mengeluarkan sebuah toples anggur dari tas penyimpanannya, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan toples itu melayang di depan Lin Bai. Lin Bai membuka toples itu, dan aroma anggur yang kaya menguar. Ia membungkuk dan melihat ke dalamnya, melihat genangan anggur bening, memancarkan aroma yang kuat. Anggur darah naga itu masih bening. Itu bukan anggur, berwarna darah. Disebut, anggur darah naga, karena sangat kuat, seperti meminum darah naga. Seniman bela diri biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Bahkan seniman bela diri tingkat Dewa Dao biasa pun akan tersinggung setelah sekali teguk. Hanya seniman bela diri dengan kultivasi yang lebih tinggi yang bisa meminumnya dengan lebih leluasa. Anggur yang enak, puji Lin Bai, sambil memiringkan kepalanya dan menyesapnya. Chen Yule ingin mengingatkan Lin Bai agar tidak minum berlebihan, tetapi sebelum ia sempat berbicara, ia melihat jakun Lin Bai bergoyang saat ia meneguk seteguk minuman keras yang kuat. Minuman keras itu mengalir ke tenggorokannya seperti benang api, mulai dari leher dan mengalir ke perutnya. Kemudian, seperti api yang berkobar, ia membakar perutnya, menyebarkan sensasi terbakar ke seluruh tubuhnya. Sungguh kuat, mata Lin Bai berbinar saat ia berseru kagum. Baru saja, Lin Bai telah menghabiskan setengah toples anggur darah naga dalam sekali teguk, jika dituang dalam cangkir, itu akan cukup untuk mengisi 20 cangkir. Melihat ini, para tetua keluarga Chen, Chen Yun, dan Chen Yule semuanya sangat terkejut. Mereka semua berasal dari ibu kota dan tentu saja tahu sifat dominan anggur darah naga dari paviliun abadi, bahkan Chen Yule tidak berani minum begitu saja. Dengan tingkat kultivasi Chen Yule, meminum 20 cangkir anggur darah naga saja sudah akan membuatnya sedikit mabuk. 50 cangkir akan membuatnya mabuk. Batas Chen Yule adalah 70 cangkir, terakhir kali ia meminum 70 cangkir, ia tertidur lelap dan tertidur selama 3 hari 3 malam sebelum bangun. Anggur darah naga bukan sekadar minuman keras. Demikian pula, anggur ini dianggap sebagai ramuan unik, karena paviliun abadi menambahkan ribuan ramuan obat berharga saat memurnikan anggur darah naga. Oleh karena itu, anggur darah naga tidak hanya memperkuat tubuh dan meningkatkan kultivasi, tetapi juga memiliki berbagai efek ajaib seperti merelaksasi otot dan tendon, menstabilkan pikiran, melenyapkan iblis dalam diri, dan menjernihkan pikiran. Namun, karena anggur ini sangat kuat, bahkan seniman bela diri tingkat Dewa Dao pun tidak boleh meminumnya secara berlebihan. Yang terpenting, karena banyaknya ramuan obat yang ditambahkan, seniman bela diri tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengalirkan ki dan darah mereka guna melawan efek alkohol. Dengan kata lain, meminum anggur darah naga akan membuat seorang seniman bela diri mabuk, sama seperti orang biasa. Lin Bai yang meminum setengah toples anggur darah naga sekaligus mengejutkan Chen Yun dan para tetua keluarga Chen, yang keduanya tahu sifat dominan anggur itu. Fakta bahwa seorang seniman bela diri di alam Dewa Dao bisa meminum setengah toples anggur darah naga dan tetap berdiri sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Lin Bai yang tak terduga. Anggur ini, sepertinya juga memiliki efek penyembuhan. Setelah meminum anggur darah naga, Lin Bai merasakan meridian dan dagingnya yang terluka berangsur-angsur pulih.
Sungguh menakjubkan, seru Lin Bai berulang kali. Saudara Chen, jika aku menang hari ini, kau harus mengirimkan lebih banyak anggur darah naga. Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, apapun hasilnya hari ini, begitu aku kembali ke ibu kota, aku pasti akan mengirim seseorang untuk mengirimkan 100 guci anggur darah naga kepadamu. 100 guci, itu puluhan juta tael emas. Seru Lin Bai kaget. Tetua keluarga Chen tertawa, tenanglah, sahabat muda Lin Bai. Karena itu adalah janji yang dibuat oleh putra suci, keluarga Chen tentu saja tidak akan mengingkarinya. 10 juta koin emas ungu hanyalah setetes air di lautan di mata keluarga Chen. Bagus, bagus, bagus. Kata Lin Bai berulang kali, lalu bertanya, aku mendapatkan hadiahku, saudara Chen. Jika kau menang, hadiah apa yang kau inginkan? Petik 2. Sekadar mengingatkan, aku tidak sekaya keluarga Chen-mu. Misalnya, aku bahkan tidak mampu membeli sebotol anggur darah naga. Chen Yule tertawa terbahak-bahak, berkata, saudara Lin, jika aku menang, aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kau menjawab satu pertanyaan secara langsung. Lin Bai bertanya, pertanyaan apa? Chen Yule berkata, pertanyaan yang baru saja kuajukan. Orang itu, kau. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, berkata, baiklah, jika kau menang, aku akan menjawabmu. Mata Chen Yule berbinar-binar, seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Ia mengangkat pedang gerbang naga dan berkata, kalau begitu, ayo kita bergerak. Cabut pedangmu, kata Lin Bai sambil tersenyum, memegang toples anggur. Ayo serang, jangan ragu, jangan khawatir tentang lukaku, serahkan saja semuanya. Bukannya aku sombong, atau meremehkanmu, tapi karena, saat aku menyerang, aku pasti akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Semangat juang menggelora dari Chen Yule, semakin tinggi dan tinggi dengan niat pedangnya. Pertempuran kekuatan penuh, inilah hasil yang kuinginkan. Niat pedang menyebar, bagaikan kekuatan surga. Niat pedang Chen Yule menyebar, dari manor hingga ke jalan-jalan, lalu dengan cepat menyebar, seolah menyelimuti kota Fengling dalam niat pedangnya. Para prajurit kota Fengling merasakan hawa dingin di leher mereka, tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh leher mereka. Rasanya seperti pedang tajam dijepit di leher mereka, siap menyerang kapan saja. Detik berikutnya, niat pedang yang menyebar dengan cepat menyatu, mengembun di bilah pedang Chen Yule. Ketika niat pedang kembali, ia menyatu dengan kekuatan langit dan bumi, membuat kekuatan pedang ini beberapa kali lebih kuat. Pedang gerbang naga di tangannya menjadi wadah bagi kekuatan-kekuatan ini. Pedang gerbang naga berdengung, kekuatannya yang mengerikan menyebar keluar. Air yang tadinya tenang mulai bergolak hebat, dan paviliun serta menara di sekitarnya bergoyang, seolah-olah akan dihancurkan oleh pedang Chen Yule. Tetua keluarga Chen mendengus dingin, dan aura seorang ahli buah Tai Dao terpancar, membentuk penghalang yang melindungi semua orang di dalam paviliun. Bahkan sebelum pedang Chen Yule dihunuskan, angin dan awan telah bergeser, menunjukkan kekuatan dahsyat serangan ini. Lin Bai memejamkan mata, merasakan kekuatan di dalam pedang Chen Yule. Ia seakan mendengar raungan tak terhitung banyaknya orang di dalam aura pedang, mereka dulunya adalah dewa dan iblis terkuat di dunia, makhluk tertinggi di langit dan bumi. Di dalam aura pedang ini, Lin Bai mendengar tangisan para dewa dan iblis, ratapan para dewa dan Buddha, keputusasaan semua makhluk hidup, dan kehancuran dunia. Sungguh ilmu pedang yang luar biasa. Sungguh aura pedang yang luar biasa. Lin Bai mendesah tulus dari lubuk hatinya. Kiao Mo berseru, aura pedang Chen Yule begitu kuat. Qin Yao berkata dengan dingin, ini adalah teknik rahasia keluarga Chen, aura pedang pembantai. Mata Yigu berkilat, dan dia berseru dengan takjub, cek cek cek, aku tidak pernah menyangka akan melihat warisan, pedang pembantai abadi, di kerajaan Chu. Bab 5274 Niat Pedang Pembantai. Pedang pembantai abadi. Kiao Mo dan Qin Yao menatap Yigu dengan bingung. Meskipun Qin Yao tahu bahwa, niat pedang pembantai, adalah rahasia keluarga Chen yang dijaga ketat, ia tidak tahu bahwa niat pedang ini sebenarnya berasal dari, pedang pembantai abadi. Yigu berkata dengan suara rendah, seorang ahli pedang yang sangat tua. Kupikir warisannya telah lama hilang di telan sungai waktu, tetapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Namun, jelas bahwa keluarga Chen hanya memperoleh metode kultivasi untuk niat pedang, bukan metode kultivasi untuk teknik pedang. Singkatnya, keluarga Chen hanya memperoleh sebagian. Qin Yao menatap Yigu dengan sangat terkejut. Bahkan ia tidak tahu gelar, pedang pembantai abadi, tetapi Yigu tahu. Baik di alam iblis maupun alam roh, seniman bela diri yang gelarnya mengandung kata-kata seperti, dewa, abadi, kaisar, atau raja, selalu merupakan makhluk terkuat. Di dunia, setidaknya di era tertentu, mereka adalah sosok yang tak tertandingi. Cek-cek, jurus ini takkan mudah ditahan.
Yi Gu agak khawatir pada Lin Bai. Awalnya, ketika mendengar Lin Bai akan melawan Chen Yule, Yi Gu sangat yakin pada Lin Bai. Dalam pandangan Yi Gu, kekuatan Lin Bai jauh melampaui Chen Yule, dan bahkan dengan cederanya saat ini, kekuatan Lin Bai masih sebanding dengan Chen Yule. Meskipun tingkat kultivasi Yi Gu tidak tinggi, pengetahuan dan pengalamannya jauh dari dangkal. Namun, setelah Chen Yule melepaskan niat pedang pembantaian, warisan dari Dewa Pedang Pembantai, duel ini menjadi sangat menarik. Yule si bocah itu, dia benar-benar menggunakan niat pedang pembantaian. Pupil mata tetua keluarga Chen sedikit mengerut, agak terkejut, merasa bahwa Chen Yule terlalu berhati-hati. Sudah berapa lama kau mengolah niat pedang pembantaian? Bisakah kau mengendalikannya? Tetua keluarga Chen mengenang bahwa sejak Chen Yule kembali dari sungai Baoyue di Sangsu, ia menjadi pendiam, mengurung diri di tempat kultivasinya yang terpencil sepanjang hari, menolak bertemu orang luar. Hal itu bahkan menumbuhkan iblis batin, dan para leluhur serta tetua klan berusaha keras untuk membantu Chen Yule mengatasi traumanya. Pada masa inilah Chen Yule meminta izin dari klan untuk mengolah teknik pedang pembantaian. Teknik pedang pembantaian dianggap sebagai teknik terlarang dalam keluarga Chen. Menurut aturan keluarga Chen, seseorang hanya dapat mempelajari dan mengolahnya setelah mencapai alam buah Dao Tai. Alasannya sederhana. Dahulu kala, setiap seniman bela diri keluarga Chen yang mencapai alam Dewa Dao dapat mendaftar ke klan untuk berpartisipasi dalam kultivasi teknik pedang pembantaian. Namun, keluarga Chen kemudian menemukan bahwa para seniman bela diri alam Dewa Dao ini, setelah mempelajari teknik pedang pembantaian, tidak hanya gagal memahami teknik pedang tetapi juga terpengaruh olehnya, kehilangan kesadaran dan menjadi tak lebih dari seekor binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Sekeras apapun para leluhur dan tetua keluarga Chen berusaha, mereka tak mampu memulihkan kewarasan para seniman bela diri yang tak sadarkan diri ini. Selanjutnya, leluhur keluarga Chen buru-buru menyegel niat pedang pembantai, menyatakan bahwa hanya seniman bela diri yang telah menembus alam buah Dao Tai yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Chen Yule, yang kini berada di puncak alam Dewa Dao, telah melanggar aturan klan dengan meminta untuk memahami niat pedang pembantai. Namun, Chen Yule adalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun terakhir oleh keluarga Chen, dan keluarga, karena bermurah hati kepadanya, mengabulkan permintaannya. Chen Yule tidak mengecewakan keluarganya, ia memasuki alam rahasia dan menghabiskan setengah tahun untuk memahami niat pedang tersebut. Ia tak hanya tidak dibutakan oleh niat pedang tersebut, tetapi ia juga memperoleh beberapa kemajuan. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami niat pedang pembantai, ia telah memahami esensinya. Niat pedang pembantai melampaui semua makhluk hidup, mengirimkan rasa dingin di tulang punggung semua makhluk. Bai Yifei, di dalam paviliun, gemetar tak terkendali. Ia merasa bahwa di balik selubung niat pedang ini, ia tak berani bergerak, bahkan bernapas pun harus berhati-hati. Niat pedang yang mengerikan. Wajah Bai Yifei memucat-pucat pasi. Wus wus wus. Niat pedang meraung, air beriak. Niat membunuh mengembun pada Chen Yule, angin kencang mencambuk rambutnya dengan liar. Wajahnya tajam, matanya dingin, seolah ingin mencabik-cabik Lin Bai. Saudara Lin, ambillah pedangku. Chen Yule meraung, menghunjamkan pedang gerbang naganya ke depan. Bayangan pedang hantu langsung menembus kehampaan, menghantam langsung ke wajah Lin Bai. Serangan pedang ini, dengan kekuatan yang mengerikan, langsung membelah langit dan bumi menjadi dua, mengubah seluruh halaman menjadi debu, meninggalkan jurang tak berdasar di tanah. Seluruh kota Fengling bergetar hebat. Banyak seniman bela diri bergegas keluar dari rumah mereka dengan ketakutan, melihat sekeliling dengan bingung, seolah-olah Sekte Dewa Darah telah kembali. Semua tokoh kuat di kota Fengling melangkah maju, berdiri dengan gagah di atas awan, mencari sumber kekuatan. Pangeran Chen, yang masih sibuk di ruang kerjanya, mengerutkan kening dan segera memanggil Zumo, memerintahkannya untuk menyelidiki secara menyeluruh dari mana keributan itu berasal. Gemuruh. Sebuah tebasan pedang yang dahsyat dan dahsyat, bagaikan serigala atau harimau, melesat tepat ke wajah Lin Bai. Di bawah kekuatan tempat ini, satu tebasan pasti akan mengakibatkan pemenggalan kepala dan pemusnahan jiwa dan raga. Melihat tebasan pedang ini, raut wajah Lin Bai mengeras. Ia mengangkat kendi anggur dan meneguk setengah kendi anggur terakhir. Asteris. Kerak, asteris kendi anggur pecah di tangan Lin Bai. Bangkit. Lin Bai menendang permukaan air, menyebabkannya meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengirimkan gelombang-gelombang tinggi yang membumbung tinggi ke angkasa. Jantung pedang 3 putaran Lin Bai bersirkulasi dengan cepat di dalam tubuhnya. Tetesan-tetesan air yang berterbangan ke angkasa mengembun di udara, dengan gumpalan cahaya biru yang mengalir di antaranya, bagaikan bunga teratai biru yang mekar perlahan. Sinar pedang biru sepanjang 10.000 kaki langsung melesat lurus ke angkasa. Dalam kegelapan,
sinar pedang biru itu sangat menarik perhatian. Sinar pedang itu terbentang, dan bunga teratai pun mekar. Niat pedang, sehalus peri dan seanggun awan, terpancar dari tubuh Lin Bai. Berbeda sekali dengan niat pedang pembunuh yang terpancar dari Chen Yule, niat pedang Lin Bai begitu halus dan seperti dunia lain, sehalus dan seanggun air, elegan namun tak terkendali, murni namun bebas, dan tak konvensional, bagaikan seorang ksatria pengembara dari dunia fana. Kedua niat pedang itu beradu sengit, kekuatan yang dihasilkan langsung meratakan seluruh halaman. Kekuatan dahsyat itu menghantam barisan pertahanan kota Fengling, menyebabkan getaran hebat lainnya. Gawat, ini mulai tak terkendali. Ekspresi tetua keluarga Chen berubah drastis. Dengan jentikan lengan bajunya, ia menerjang seorang prajurit keluarga Chen dan terbang menjauh. Tetua ketiga menatap tak percaya. Sesaat kemudian, ia juga menerjang seorang prajurit sekte Tianshui dan berbalik untuk melarikan diri. Ini adalah jurus andalan seorang prajurit buah Tai Dao, melihat bahaya, mereka berbalik dan lari. Tetua keluarga Chen dan tetua ketiga mundur ke sebuah gedung tinggi yang jauh, mengamati peristiwa yang terjadi di halaman dari kejauhan. Di mata mereka, aura pedang Chen Yule tampak merah kehitaman, kacau, arogan, dan mendominasi, seolah-olah membawa dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam satu serangan. Aura pedang Lin Bai berwarna biru langit, bagaikan bunga teratai, tak terkendali dan jauh dari dunia. Kedua aura pedang itu berbenturan, dan untuk sesaat, keduanya tak terkalahkan. Keributan itu dengan cepat menarik banyak ahli dari kota Fengling. Semua ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte tiba. Zumo melirik mereka dan buru-buru mengirim pesan kepada Pangeran Chen. Tak lama kemudian, Pangeran Chen juga tiba. Melihat dua aura pedang yang mendominasi itu berbenturan, ia pun tercengang. Putra suci dari sekte surgawi abadi, putri suci dari istana teratai suci, dan para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte lainnya juga tiba. Apakah itu Chen Yule? Para putra dan putri suci ini mengenali aura Chen Yule. Siapa yang sedang dilawan Chen Yule? Siapa yang bisa melawan Chen Yule sampai mati? Mereka sangat terkejut dan menatap Lin Bai dalam aura pedang teratai biru. Bab 5275 tahap ketiga. Dalam sekejap, semua tokoh berpengaruh di kota Fengling telah tiba. Para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte, para ahli dari divisi Zhaoxing, dan para putra suci 5 keluarga dan 7 sekte semuanya berdiri di atas awan, menyaksikan bentrokan dua niat pedang yang sangat kuat di bawah. Tetua ketiga dan tetua keluarga Chen juga tersenyum kecut, mereka awalnya mengira itu hanya pertarungan bela diri biasa, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi begitu rumit. Gemuruh. Kota Fengling kembali mengalami getaran hebat, dan retakan muncul di formasi pelindung yang melindungi kota. Di tengah bentrokan dua niat pedang, Lin Bai berdiri di dalam bunga teratai yang terbentuk dari niat pedang berwarna cian, bersarang di benang sarinya. Efek anggur darah naga menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dalam keadaan samar-samar, Lin Bai seperti melihat seorang pemuda di hadapannya. Pria ini mengenakan jubah cian, membawa pedang di tangan kirinya dan kendi anggur di tangan kanannya, berjalan bebas menuju matahari terbit. Ia memiliki pesona yang begitu halus, bak dunia lain, dan aura transenden yang bebas dan tanpa beban. Dewa pedang teratai biru. Lin Bai dipenuhi keraguan. Ia tidak tahu apakah karena niat pedang pembantaian, ia melihat hantu kuno dewa pedang teratai biru saat ini. Usia dewa pedang teratai biru mustahil untuk diverifikasi. Tak seorang pun ingat dari mana dewa pedang teratai biru berasal, atau di mana ia binasa. Yang diketahui hanyalah bahwa pada suatu era di alam iblis, seorang pria berjubah biru, membawa pedang dan sebotol anggur, menjelajahi setiap sudut alam iblis dengan jiwa yang riang, meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya yang mencekam generasi-generasi selanjutnya. Hingga suatu hari, pria ini menghilang dari alam iblis bagaikan misteri, keberadaannya tak diketahui. Ada yang mengatakan ia telah meninggal, sementara yang lain mengatakan ia telah menemukan jalan menuju keabadian, yang legendaris, meninggalkan dunia ini, dan menjadi seorang abadi sejati. Jubah biru compang camping, pedang perunggu berkarat, sebotol anggur, jiwa yang bebas dan tak terkendali, bermain-main dengan dunia fana, inilah kehidupan sang abadi pedang teratai biru. Saat Lin Bai melihat sang abadi pedang teratai biru, ia merasakan bahwa teknik pedang teratai biru perlahan-lahan mengalami transformasi, akan memasuki tahap ketiga. Lin Bai segera menutup matanya, dan benar saja, setiap karakter dari kitab suci teknik pedang teratai biru yang muncul di benaknya mulai menggeliat, mencoba bergabung kembali menjadi masa yang kacau. Wajah Lin Bai berseri-seri gembira. Memang, tahap kedua teknik pedang teratai biru bukanlah batas akhirnya, masih ada tahap ketiga. Dahulu kala, setelah memahami tahap kedua teknik pedang teratai biru, Lin Bai samar-samar merasakan bahwa ini bukanlah bentuk akhirnya, dan pasti akan ada tahap ketiga, keempat, dan kelima.
Sejak memahami tahap kedua, Lin Bai belum mampu mencapai tahap ketiga. Namun kini, setelah melihat Dewa Pedang Teratai Biru, teknik pedangnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Sementara itu, di sisi lain, Chen Yule, yang memancarkan niat membunuhnya, perlahan-lahan tatapan matanya yang jernih berubah menjadi merah darah, wajahnya semakin dipenuhi keganasan. Aura mengerikan dari niat membunuh terpancar darinya, seolah-olah ia telah membunuh dewa dan iblis, makhluk abadi dan Buddha, serta membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Akal sehat perlahan lenyap, digantikan oleh kebencian. Seiring akal sehat Chen Yule perlahan menghilang, kekuatan niat membunuhnya mulai berlipat ganda. Jika ini terus berlanjut, Chen Yule pasti akan dilahap oleh niat membunuh itu, berubah menjadi iblis pembunuh yang sesungguhnya. Lin Bai melihat bayangan Dewa Pedang Teratai Biru, dan niat pedangnya juga mulai bergejolak. Chen Yule kehilangan akal sehatnya, dan niat membunuhnya menggila. Kekuatan kedua niat pedang itu mencapai puncaknya. Gemuruh. Bumi berguncang di kota Fengling. Badai kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan kedua niat pedang itu langsung menyapu 10.000 meter kota, seketika menghancurkan bangunan dan rumah di beberapa blok kota, meruntuhkannya hingga tak bersisa. Terlebih lagi, kedua niat pedang itu terus berbenturan dan semakin kuat. Mata Pangeran Chen berkilat tajam saat ia melirik kota Fengling, tempat banyak seniman bela diri melarikan diri dengan panik. Kota Fengling, yang akhirnya stabil, kini kembali tak terkendali. Jangan biarkan mereka melanjutkan. Jika mereka terus bertarung, kota Fengling akan kembali kacau. Meskipun Pangeran Chen juga ingin melihat hasil pertempuran ini. Sekarang bukanlah waktu yang tepat, juga bukan waktu yang tepat untuk menonton. Pisahkan mereka. Perintah Pangeran Chen kepada Zumo. Zumo mengangguk setuju dan terbang ke arah para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte, menangkupkan tangannya dan berkata, atas perintah Pangeran Chen, kota Fengling akhirnya stabil. Saat ini, kita tidak boleh membuat masalah lagi. Saya meminta kalian para senior untuk bergabung dengan saya dalam memisahkan Chen Yule dan Lin Bai. Para tetua keluarga Chen memperhatikan bahwa mata Chen Yule mulai memerah, tahu bahwa ia akan kehilangan akal sehatnya. Menghentikan duel sekarang dan membiarkan Chen Yule sadar kembali adalah langkah yang bijaksana. Tetua keluarga Chen langsung setuju. Seketika, lebih dari 10 ahli buah Tai Dao tingkat tinggi bergabung, kekuatan mengerikan mereka menyapu langit dan bumi, menekan segala sesuatu di bawahnya. Kekuatan 11 ahli buah Tai Dao tingkat tinggi sudah cukup untuk menekan segala sesuatu di kota Fengling. Namun, saat kekuatan ini mendarat di Chen Yule dan Lin Bai, niat pedang pembunuh dan teratai biru Lin Bai tampak terprovokasi. Alih-alih berbenturan, mereka justru melesat ke langit, menyerang lebih dari 10 ahli buah Tai Dao tingkat tinggi. Gawat, kedua niat pedang ini datang ke arah kita. Petik 2. Intensi pedang yang sangat kuat. Semuanya, bergabunglah untuk menekan mereka. 11 ahli secara bersamaan mengaktifkan kekuatan kultivasi mereka, membentuk jaring yang menyelimuti kedua niat pedang tersebut. Dengan suara keras, kedua niat pedang itu menghancurkan jaring kekuatan tersebut, membuat 11 ahli Tai tingkat tinggi terpental ke udara. Ke-11 ahli Tai tingkat tinggi ini tercengang. Meskipun teknik kultivasi Chen Yule dan Lin Bai tidak lemah, mereka hanya berada di alam Dewa Dao, sementara mereka yang bergabung untuk menekan mereka semua adalah kultivator buah Tai Dao tingkat tinggi. Perbedaan alam mereka begitu besar, namun mereka tetap tidak mampu menekan kedua niat pedang itu. Kedua niat pedang ini tampak aneh. Apakah kedua niat pedang ini mengandung kehendak dari suatu makhluk yang kuat? Ke-11 orang itu perlahan-lahan menyadari bahwa alasan kedua niat pedang ini dapat menembus tekanan gabungan mereka bukanlah karena Lin Bai dan Chen Yule terlalu kuat, tetapi karena mengandung kehendak dari suatu makhluk yang kuat. Setelah sesaat terkejut, ke-11 kultivator buah Tai Dao tingkat tinggi kembali bergabung, menekan dua orang di bawah. Kali ini, dengan pengalaman sebelumnya, ke-11 kultivator itu dengan cepat menekan niat pedang pada Lin Bai dan Chen Yule. Niat pedang itu surut ke dalam tubuh mereka. Mata merah darah Chen Yule perlahan-lahan kembali jernih. Ia berlutut dengan satu kaki, terengah-engah, wajahnya pucat pasi, benar-benar kehilangan arah, seolah baru saja kembali dari ambang kematian. Tatapan Lin Bai kosong sesaat, namun perlahan-lahan menjadi jernih saat niat pedangnya ditekan. Ia sedikit mengernyit, ekspresinya tidak senang, dan melirik ke arah 11 sosok kuat di langit, seolah menyalahkan mereka karena ikut campur. Sayang sekali, sedikit lagi untuk memahaminya. Lin Bai memejamkan mata, dan kitab suci teknik pedang teratai biru di benaknya kembali ke tahap kedua. Penekanan oleh 11 sosok kuat itu telah mengganggu pemahaman Lin Bai, menyebabkannya kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini.